kebetulan namanya Mirror production house gitu. Itu mungkin Bu. Jadi sebetulnya banyak ya Pak ya. Kalau kita lihat Jawa Barat aja seluruhnya. Jawa Barat ini kan punya ke depan itu memang kita ini terpaku pengembangannya ke bonus demografi. Jadi bonus demografi kita pertumbuhan penduduk itu pesat. Jadi orang ingin tinggal di Jawa Barat dan Jawa Barat tuh apapun juga ada. Ya kan? Dari sekolah, ya dari beberapa keahlian, budaya segala macam itu ada di Jawa Barat semua. Sehingga kita tuh harus bisa menghubungkan satu dengan lain sehingga menjadi produk. Misalkan industri kreatif. Ya kan, industri kreatif juga Jawa Barat kan. Iya, betul. Industri kreatif itu nggak lepas budaya, nggak lepas teknologi, nggak lepas bisnis, ya kan, nggak lepas seni, ya kan. Nah itulah yang membuat nilai tambah yang tinggi sekali gitu kan. Nah tapi memang membutuhkan memang lulusan sekarang mahasiswa itu yang sifatnya ya dia mau tantangan, mau kreativitas tinggi, ya terus menerus, tidak cepat setelah itu kemudian berhenti. Nah itu harus ada terus lah, itu memang perlu jiwa entrepreneur yang bukan sebagai hanya pebisnis tapi entrepreneur gitu ya, yang sebagai melandasi itu. Kita Jawa Barat sendiri itu punya 4 daerah kita bagi ya, namanya 4 wilayah ya. 4 wilayah itu masing-masing keunggulannya kita sebut sebagai tematik kewilayahan. Masing-masing, misalkan daerah yang wilayah di Bogor, apa keunggulannya? Ada Nila Nirwana, ada ikan hias, di Tasik ada apa, kemudian di Cirebon ada produk gedong kincu, ada batik, ada bermacam-macam. Ya kan, jadi seperti hijab aja ya, waduh luar biasa di Bandung itu produknya, dan mereka bekerja ya cepat sekali ya. Sebetulnya ini kalau di manage dengan baik kita sih, saya yakin lah, optimis lah, kita bisa bersaing lah dengan luar negeri ya kan. Ya kan, luar negeri masih kosnya mahal, belum orang Indonesia itu bisa lah niru gitu ya kan, gitu kan. Inovasi itu kan mulai dari, kalau saya dari niru, niteni gitu kan, itu perlu gitu kan, niroke gitu kan. Nah itu perlu tuh di situ ya kan. Jadi sebenarnya kerjasama antar mahasiswa seluruh Indonesia itu memang sudah harus disemangati lah gitu ya. Ya harus disemangati, harus direalisasi dengan ada buktinya gitu ya. Tidak hanya kerjasama, tapi dengan zaman-zaman sekarang ya jangan diisi yang lain-lain, tapi diisi yang sifatnya produktivitas. Menurut saya entrepreneurship harus tumbuh paling cepat, paling ini dari pendidikan tinggi, lulusan pendidikan tinggi. Kalau kita coba lulusan 1000 punya jiwa entrepreneur dia sendiri. 1000 orang itu dengan jiwa entrepreneur yang bagus, dia bisa ngidupin 3 orang di bawah itu. Sudah berapa? 4000. Tinggal kalikan aja. Seluruh Indonesia lulusan per tahun berapa? Itulah tumbuh entrepreneur. Pemerintah tinggal ini potensi daerah. Setiap daerah punya potensi. Ya kan? Bisa semua punya daerah potensi, sehingga itulah kelemahan kita adalah masalah komunikasi, masalah informasi. Ya kan? Smart information. Di sini ada ini ada apa? Ya connecting. Mungkin di Kalimantan ada manek-manek, ada macam-macam. Tapi yang bikinnya mungkin sudah terbiasa mode di Jawa Barat. Ya bagaimana? Jawa Barat koneksi dengan Kalimantan contohnya. Jadi seperti kita tuh harus membuat interkoneksi, itu harus membuat metrik ya, antara misalkan Sumatera dengan Jawa, misalkan Sumatera dengan Jawa ini apa interkoneksinya, sana keunggulannya apa ini tuh, sehingga dengan itu menjadi jaringan yang kuat sekali, yang kemudian kalau perguruan tinggi pemerintah mensupport menjadi sesuatu yang ya menurut saya kita menjadi negara besar lah gitu ya. Negara besar yang kuat, artinya tidak tergantung orang lain, tapi tumbuhlah dari kita sendiri gitu. Di kearifan lokal itu sebenarnya itu Bu ya? Iya, kearifan lokal itu di situ Pak.
Iya kan? Nah sekarang memang sentuhan itu perlu informasi, daerah punya hal seperti ini tapi dibuat apa? Nggak tahu, putus, mau ke situ geraknya lama. Inilah yang perlu dipikir, ya kan? Kita perlu dipikir apa gerakan ekonomi itu perlu cepat, itu seperti itu. Jadi kalau ada ini jualannya di mana, ininya di mana, produknya di mana, reklamenya di mana, lah itu tuntas. Saya kira mahasiswa kan bisa belajar, ya kan? Hijab model ini, siapa pemakainya, siapa yang suka warnanya, sudah punya database. Sehingga kalau orang mau starting sesuatu tuh nggak dari awal, nggak mikir lagi tapi sudah ada. Ini mau bikin obat aja mungkin, untuk Kalimantan sama untuk Papua berbeda. Papua suka warna yang ngejreng gitu kan, ya barangnya sama. Iya kan? Itu marketing communication itu harus digarap sampai di situ. Efek-efek itu seperti itu. Jadi ya menurut saya marketing itu harus digarap sampai ke spiritual menurut saya. Iya kan? Saya beli obat tapi kalau saya yakin baru lihat obatnya tuh saya pasti sembuh, spiritualnya pasti sembuh. Keyakinan itu harus dibikin. Bisnis kan sebenarnya keyakinan. Kalau saya yakin ya pasti semualah akan dikabulkan. Kalau saya kekuatan hanya dari pilih, maka mahasiswa itu harus punya percaya diri kuat. Itu dibentuk waktu proses belajar. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya.